Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita belajar kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 3. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memerhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris berbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Ayo mengamati, anak-anak hebat. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut. Kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010. Ayo mencoba. Berdasarkan peta yang kamu perhatikan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Anak-anak hebat, harus semangat ya. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Pertanyaan pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ya, tentu saja Pulau Jawa. Yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Ya, Kepulauan Maluku. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? 276 jiwa per kilometer persegi. Pertanyaan keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Ya, 10 jiwa per kilometer persegi. Pertanyaan terakhir, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi tempat tinggalmu? Nah, ini jawabannya tergantung lokasi daerahmu. Apabila kamu tinggal di Provinsi Riau, maka kepadatan penduduknya adalah 73 jiwa per kilometer persegi. Ayo mengamati. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satu adalah keberagaman suku. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia berikut ini. Kamu telah mengamati dan memahami persebaran suku-suku bangsa di Indonesia melalui peta berikut. Sekarang, sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut. Ayo berlatih, anak-anak hebat. Pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Anak-anak hebat, harus semangat ya. Berikut, pasangan yang tepat antara pulau dengan suku bangsanya. Ayo berdiskusi. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu.
Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Nah, anak-anak hebat, coba diskusikan dengan temanmu daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. Berilah tanda-tanda seperti berikut pada daerah-daerah di peta sesuai persebaran agamanya. Anak hebat harus semangat ya. Nah, anak-anak hebat, berikut adalah daerah-daerah yang ditandai pada peta sesuai persebaran agamanya. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo mengamati. Wah, beragam sekali ya penduduk Indonesia. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT dan RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat. Lakukan wawancara dengan kelompok belajarmu. Sebelum memulai wawancara, lakukan dulu berbagai persiapan yang diantaranya. Yang pertama, tentukan tempat dan waktu wawancara. Yang kedua, tentukan korespondennya. Yang ketiga, tentukan tugas masing-masing anggota. Yang keempat, siapkan peralatan. Dan yang kelima, susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Tema wawancara, wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil. Hal yang menjadi perhatian, yang pertama agama, suku penduduk, tingkat ekonomi penduduk, dan tingkat pendidikan penduduk. Tuliskan hasil wawancaramu pada kolom berikut. Anak hebat harus semangat ya. Ayo membaca. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Anak-anak hebat, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan yang telah kamu baca tadi. Contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Paragraf ketiga, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Paragraf keempat, ide pokoknya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Kemudian paragraf 5, ide pokoknya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Paragraf ke-6, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Kemudian paragraf ke-7, Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah ide pokok dari masing-masing paragraf. Yang ketiga, muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo mencoba. Anak-anak hebat,
Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang bersama dengan temanmu, bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Anak hebat, harus semangat ya. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama adalah: yang pertama, mengembangkan sikap menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, tidak ada unsur paksaan dari suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Yang ketiga, rukun hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan yang keempat, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan percaya yang maha sempurna, maha agung, maha kuasa, maha adil, dan maha bijaksana. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua antara lain adanya harkat dan martabat manusia, adil terhadap sesama umat manusia, menghargai terhadap perbedaan suku, agama, jenis kelamin, ras, kedudukan sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, sadar tentang nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak membuli. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilai luhur sila ketiga antara lain sadar dalam menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas suatu kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang kedua, sadar terhadap keanekaragaman suku dan kebudayaan bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan tanah air dan bangsa. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung dalamnya adalah: yang pertama, sadar untuk bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat, di mana hal ini dilandasi dengan akal yang sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, sadar akan hak demokrasi dengan memperhatikan harkat dan martabat setiap orang. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah: yang pertama, sadar dalam mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Yang kedua, mengakui hak milik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, sadar akan menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak hebat, berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dibaca dan dipahami ya. Ayo mengamati. Anak-anak hebat, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Dan yang keenam, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi.